Shalom, kami dari Youth GB Golden Fatmawati mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh kau merah sedor, oh kau merah sedor, oh kau merah sedor, mimbar sedor. Oh kau merah sedor, oh kau merah sedor, oh kau merah sedor, mimbar sedor. Oh kau merah sedor, mimbar sedor. Oh kau merah sedor, Haleluya. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita berada di penghujung tahun. Hari ini kita mau menyambut bahwa Tuhan Yesus lahir dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan yang ada di rumah dimanapun berada saat ini, mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa, kita mau senangkan hati Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat anugerah-Mu yang selalu nyata dan baru dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di penghujung tahun ini kami boleh terus menyembah Engkau Tuhan. Engkau tetap memberikan kami sukacita, kesehatan yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Di hari kelahiran-Mu ini Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami bawa keluarga kami Tuhan. Ini kami ya Bapa. Biarlah roh-Mu Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan. Kami akan diberikan sukacita karena Yesus lahir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut Engkau lahir dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam hal apapun dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji nama-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan setiap halangan kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita surga bergema. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajar, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah, dan dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir mulia. Glory, muliakan glory, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian, semua bagi penebus. Glory, mulia. Glory, mulia Tuhan. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga. Amin Tuhan. Bernyanyi di hadapan, mari sama-sama. Oh, glory, mulia Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya yakin kita bersuka cita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass, yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia, sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal, sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya, maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan, dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia, bahwa Bapa mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Perayaan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini
tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, dan selamat Natal. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh indah dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagian mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku,
bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, oh, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sambutlah Yesus, sambutlah, oh, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia. Oh, kami angkat tangan, oh Tuhan, Kau ku puja, ku sembah. Haleluya. Indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia. Oh, Kau cinta daku, ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia. Oh, ku angkat tanganku Tuhan, oh, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari lebih lagi katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus, Kau Raja kami, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
Biar musik saja sembah Dia. Tinggikan namanya, muliakan namanya. Oh, kami sembah nama-Mu Tuhan, kami agungkan sebab Engkau Raja kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, sembah Dia. Tinggikan namanya. Dia Raja yang layak disembah. Yesus lahir bagi kami. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa hanya bagi-Mu Tuhan, bagi yang mulia. Amin Tuhan, Ku puja, Ku cinta, Ku sembah, Kau ku puja. Ku puja, Ku cinta, Ku sembah, haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, Ku cinta, Ku sembah, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sembah Dia. Syaralabayamo. Sembah Dia, sembah Raja kita. Dia datang bagi dunia, Dia berikan nyawanya. Yesus Tuhan kita. Oh, sana bagi-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang kami puja. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Oh, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpuji namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 terpuji namamu. Segala puji dan kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 terpuji namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu dan kasih Tuhan, mari kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah nama Dia. Senang sekali berjumpa di tempat ini. Sudah sekian lama kita tidak berjumpa dan memang sementara waktu kita masih harus menggunakan online virtual system ini. Namun saya percaya di dalam perubahan itu pasti ada tujuan yang luar biasa yang Tuhan sedang siapkan bagi kita semua. Nah saudara, kita sudah praktis 2 tahun
menjelajahi, mengikuti, dan juga mengarungi suatu kondisi yang seringkali kita sebutnya adalah tidak pernah ada kepastian. Dan untuk itu saat ini saya ingin bagikan bersama berkaitan dengan tema yang saya mau bawakan, apalagi sebelum memasuki tahun 2022, persiapan apakah yang harus kita pegang dalam menghadapi situasi yang masih dalam kategori belum ada kepastian. Saya pernah bagikan satu-satunya yang langgeng dalam kehidupan ini adalah perubahan. Selalu berubah. Dan ingat satu hal, keberhasilan Anda di masa yang lampau tidak akan menjamin keberhasilan Anda di masa yang akan datang. Dan untuk itu tema saya hari ini adalah utamakan Tuhan dan bersyukur selalu. Sekali lagi, utamakan Tuhan dan bersyukur selalu. Karena situasi nggak tahu, karena banyak sekali teori, banyak sekali analisa, sehingga satu sama lain kita pun juga tidak mengerti tujuan utamanya mau dibawa mana, kita tidak paham sama sekali. Satu yang menarik, di beberapa saat terakhir, kita banyak mendengar istilah Omicron COVID-19. Ini sudah masuk varian yang keberapa, kita pun juga mengikutinya. Yang pertama belum selesai, yang kedua belum selesai, masuklah yang ketiga, Omicron COVID-19. Simak ini baik-baik. Omicron adalah lawan kita. Tetapi nama yang kita sebut omnipresent, omniscient, omnipotent adalah untuk kita. Yang mengerti diberkati, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, inilah situasi yang harus kita ubah paradigma kita. Beralih prioritas kepada kerajaan Allah. Keseharian kita tidak luput dengan apa yang kita hadapi hari lepas hari, yaitu apa? Keduniawian. Tidak bisa luput. Setiap hari beritanya berbeda-beda. Makin hari makin dalam, makin komplikasinya luar biasa. Makanya, we put God first. Pada dasarnya, saudara, bahwa kita ini diciptakan untuk mendapatkan lebih. Perlu diketahui ini. Jangan mendadak mengatakan emang udah nasib gua kayak begini. No. Pada dasarnya kita diciptakan untuk mendapatkan lebih baik lagi. Yohanes 10:10 jelas-jelas seringkali kita sudah baca ayat ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kita tahu itu. Saya tahan di sana sebentar. Sekali lagi, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ditipu, dibikin resah, dibikin tidak damai, dibikin situasi kondisi yang selalu mencekam diri kita. Pikiran negatif terus-menerus, itulah kerjaan daripada si musuh. Itu kerjaan daripada iblis, itu kerjaan daripada syaitan. Namun kita lihat di sini janji Allah. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, berita baik tidak hanya hidup, tapi mendapatkan segala kelimpahan. Itu janji Allah. Namun kita terlalu banyak fokus kepada situasi, kondisi yang kita hadapi, yaitu masalah hidup. Itulah kerja si iblis. Datang menipu, membunuh, dan membinasakan. Ditipu, dibohongi, dikasih bisikan-bisikan palsu. Kita harus peka memahami perbedaannya di sini. Kita semua membutuhkan penolong dan penasehat ajaib. Namanya Yesus. Kita berpegang teguh nama di atas segala nama. Sekali lagi, inilah poin yang harus kita lihat kondisinya seperti apa modelnya. Untuk itu kita mengalami satu kondisi yang menarik. Firman Tuhan dari Lukas 19:10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah itulah saudara, saya diselamatkan. Dulu kerjanya saya adalah mencari. Dan itu melelahkannya bukan main. Setiap saat. Nggak ketemu ini, nggak ketemu itu. Kalau ketemu pun makin dibuatnya bingung dan sebagainya. Ternyata firman Tuhan berkata, Bapa di surga mengutus anaknya mencari kita semua. Yang seringkali menjadi masalah bagi hamba-hamba Tuhan ini adalah ketika dicari adanya pecicilan. Dia lompat sana, lompat ke sini, hanya selalu ingin menyelesaikan dengan perkara seturut dengan kehendaknya sendiri, pengetahuannya sendiri, dan kepintarannya sendiri. Perbendaharaan kata kita mau pakai adalah disobey, tidak taat. Kegagalan umat manusia melalui ketidaktaatan pada penciptanya yang mengakibatkan kehilangan kuasa.
Bahasa kerennya adalah dominion. Atas bumi ini tentu. Dia kehilangan mandat, kerajaan, kuasa, anugerah Tuhan. Kehilangan semua sudah. Sederhananya kehilangan kerajaannya. Saya menggunakan istilah kerajaan. Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dunia ini memperkenalkan agama. Dia perkenalkan kerajaan. Nah, disinilah kita bicara soal dominion, kuasa. Kalau kita bicara kuasa, kata kuncinya di sini tentunya adalah percaya. Saudara bisa boleh membaca, melihat, mengerti. Selama tidak percaya, tidak akan terjadi apa-apa. Kata kuncinya adalah percaya. Sering saya bagikan juga. Kata percaya sebetulnya itu adalah iman dan ketaatan. Dalam survei, iman itu ternyata cuma 1%. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda percaya, Anda cuma hanya punya iman 1%. Kemudian 99%-nya adalah ketaatan. Banyak manusia gagal karena tidak taat, kurang taat, bahkan tidak mentaati sama sekali. Maka dari itu, percaya adalah bicara soal taat sepenuhnya, yakin sepenuhnya, dan bersandar sepenuhnya. Itulah yang harus kita pahami betul. Di dalam perilaku kita sehari-hari, saya banyak berkecimpung di dunia marketplace, dunia usaha. Banyak sekali orang itu sudah prinsipnya, dasarnya sudah siap. Namun kita dalam perjalanan, tiupan anginnya kuat, godaannya macam-macam, dia tidak taat, dia ombang-ambing, disitulah dia tumbang. Itulah ciri-ciri khas pekerjaan si iblis. Kitab Ibrani berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, dua perbenarkan saya mau garis bawahi, membiarkan tidak pernah, meninggalkan tidak pernah. Seringkali kita yang menghakimi diri kita, yang membingkai pola pikir kita, mengatakan, aku sudah tidak dipedulikan lagi. Aku sudah tidak dikasihi lagi. Aku sudah dibuang. No, firman Tuhan adalah ya dan amin. Dia berkata, dia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Hati-hati, pola pikir kita harus kita jaga. Siapa yang berkata demikian? Untuk itu kita harus buka hati, buka pikiran. Pertanyaan dasarnya adalah bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan memasuki dalam perkenanannya, coming into His favor. Bagaimana caranya? Berikut ini adalah beberapa poin yang ingin saya bagikan. Antara lain, senangkan hati Tuhan. Gimana caranya? Sembah Dia. Oke. Yang kedua adalah kita bicara soal dibentuk dalam keluarga Tuhan. Ini bicara soal kita harus banyak bersekutu. Dan lanjut kita lihat di sini untuk menjadi seperti Kristus, bicara soal pemuridan. Siap to become the disciple. Discipleship penting sekali. Kemudian dibentuk untuk melayani Dia, itu bicara soal pelayanan. Puji Tuhan. Dan berikutnya lagi diciptakan untuk misi penginjilan. Oh, luar biasa. Dan untuk itulah kita melihat poin-poin ini yang boleh kita masukkan dalam, supaya dalam perkenanannya kita boleh terus berada. Bersyukur itu adalah satu hal yang sangat penting. Saya kemanapun pergi, dimanapun saya berada, kata bersyukur itu luar biasa. Lalu orang bertanya, gimana mau bersyukur? Orang keadaannya lagi kejepit begini. Gimana mau bersyukur lagi sakit? Gimana mau bersyukur lagi kekurangan? Gimana kalau mau bersyukur lagi kena musibah? Firman Tuhan 1 Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan sebagian, segala hal mengucap syukur. Kurang enak, syukur. Makan gak enak, syukur. Dompet tipis tetap syukur. Dimaki-maki tetap bersyukur. Karena dikatakan di sini, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, untuk itu saudara, ini satu perbenaran kata, memang kesannya enak didengar dan juga mendalami sekali, namun dalam prakteknya tidak mudah. Saya ingin bagikan 3 hal kenapa kita harus memiliki hati untuk bersyukur. Sekali lagi 3 hal, kenapa kita harus memiliki hati untuk bersyukur. Yang pertama adalah karena siapa Tuhan itu. Kita harus memahami who He is, siapa Tuhan itu.
Didukung dalam ayat yang Mazmur 118 ayat pertama berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa melakukan demikian, memuji dengan sepenuh hati dan bersyukur dalam doa. Bisakah kita melakukannya? Sekali lagi, saudara ingat, saya akan bagi 3 hal. Kalau saudara mencatatnya, silakan dicatat. Yang pertama, karena apa? Siapa Dia. Yang kedua, karena apa yang Tuhan telah lakukan. Ingat tadi, siapa Dia, apa yang Dia lakukan. Sepertinya kita dalam perusahaan mau merekrut seseorang, kita tanya siapa namamu, konduitmu, CV-mu, apa yang telah dilakukan. Menarik sekali. Didukung dalam firman Tuhan Mazmur 148 ayat yang kelima berkata, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta, kehendakmu jadilah. Kita memuji Tuhan karena siapa Dia, dan kita bersyukur pada Tuhan karena apa yang telah diperbuatnya. Pengampunan adalah gratis, simak baik-baik, namun luar biasa mahalnya sampai merenggut nyawa Yesus. Banyak yang tidak tahu hal ini. Nah, untuk itu 2 formulanya. Pertama, siapa Dia. Kedua, apa yang Dia telah lakukan. Dan yang ketiga, kita simak di sini. Karena apa yang Tuhan telah janjikan. Ingat saudara, proses 1, 2, dan 3 itu ada suatu perjalanan. It's a journey, proses. Yang ketiga tadi, karena apa yang Tuhan telah janjikan. Matius 6:33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya garis balik, dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. It shall be added upon you. Ditambah-tambahkan. Orang saya nggak dapat apa-apa kok. Betul, saya mengerti sekali. Saya sudah ke gereja, saya sudah berdoa, saya sudah mengucap syukur, saya memuji dan menyembah, saya sudah melakukan itu semua, Pak. Tapi kan nggak dapat apa-apa. Ada kata kebenarannya. Bicara soal kebenaran, Anda melayani Tuhan dan melayani juga orang lain. Namun kita cek, apa yang dimaksud kebenarannya? Bagi saudara yang mempunyai Alkitab Keluaran LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, di balik sana ada terjemahannya. Kebenaran Allah di sini bicara soal Dialah usahanya untuk membenarkan dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Simak baik-baik, usahanya, bukan usaha saudara, bukan usaha saya, tapi usaha Bapa di surga. Bapa yang selalu mencari anaknya, itu satu kebanggaan saudara. Anak yang dicari oleh Bapa itu satu kerinduan sekali, yang mana untuk diapakan, dibenarkan dan diselamatkan orang-orang berdosa seperti saudara dan saya, sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang benar. Oke, artinya apa? Berada dalam hubungan yang seharusnya dengan Allah. Oke, nah ini yang seringkali kita kejebak. Saya boleh mengatakan saya beragama, saya boleh mengatakan saya melakukan segala perintah Allah, tapi sudahkah saya memiliki hubungan yang sebenarnya dengan Dia? Kita tidak bisa membohongi, kita tidak bisa camouflage, kita nggak bisa pura-pura. Kita harus jujur apa adanya pada kita. Intinya, untuk itu saya rangkumkan 3 hal, masih ingat semua? 1, siapa Tuhan. Kedua, apa yang Tuhan telah lakukan. Ketiga, apa yang Tuhan telah janjikan. Wow, dengan memahami betul hal ini, saya anjurkan untuk perdalam lagi. Ikuti terus lebih jauh lagi. Maka sini kita menyadari bahwa ternyata saya bukan apa-apa. Ternyata saya ini hanya sebutir kecil, pasir kecil. Yang mana kemampuan Dia dengan segala macam berkat yang sudah disediakan bagi kita begitu luas, begitu besar. Maka kesimpulan bisa kita di sini, Anda dapat memberi tanpa mengasihi, namun Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Saudara, dalam mengarungi kehidupan ini, 2021 sudah mau berakhir, 22 ke depan. Saya membiasakan diri saya untuk selalu bertanya, Tuhan, apa kehendak-Mu yang harus kulakukan untuk 22? Saya tidak berani mengatakan, Tuhan, saya nanti tahun depan maunya begini. Itu sah-sah saja, tapi akan lebih baik kalau kehendaknya Dia.
Karena rancangannya jauh lebih tinggi daripada kemampuan kita. Dia lebih tahu ke depannya seperti apa. Dia lebih tahu apa yang baik bagi kita. Tapi ada kalanya kita suka ngotot. Kita suka memaksakan diri. No. Kali ini saya mau lebih rendah hati. Tuhan, apa kehendak-Mu untukku di tahun 22? Dan demikian ikutin kegerakannya, kemana arahnya. Apa yang bisa diberikan kepada Tuhan? Apa yang bisa kita kembalikan kepada Tuhan Yesus? Dia sudah banyak memberi. Pertama, siapa dia? Kedua, apa yang dia telah berikan? Kita seringkali melupakan, kita seringkali still yakin dengan apa yang diberikan. Itu betul suatu jamahan mujizat yang luar biasa. Dan yang ketiga, apa yang dia janjikan? Kalau kita sudah paham ini semua, dalam korporasi dan apapun kita pasti mau mengikutinya. Tuntunanmu Tuhan, selalu tuntunanmu. Tapi jangan salah, si iblis tidak tinggal diam. Dia mendengar semua, bahkan percakapan ilmu dia dengar. Dan dia akan upaya keras untuk bisa menggagalkan saudara dan saya. Berikut ini saya mau bagikan apa saja yang bisa kita berikan kepada dia sebagai hadiah. Karena dia sudah memberikan banyak hadiah kepada kita. Yang pertama, mau lebih rendah hati. Yang kedua, mau bertobat. Simak kata-kata ini. Yang ketiga, mau berdamai. Yang keempat, mau terus bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Berikutnya, mau memiliki hati yang peduli. Mau saling menolong. Wow. Mau memberitakan kabar baik, berita Injil. Dan mau memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saudara, kalau saya rangkumkan ini semua yang ada, dikumpulkan, saya bertanya pada saya, yang mana saya sudah lakukan? Mana yang belum? Kalaupun saya sudah lakukan, berapa persen yang saya sudah lakukan? 0 sampai 100, mungkin masih ada yang 20, mungkin ada 30. Upayakan angkat semua itu di atas 70%. Maka hati kita akan pasti penuh dengan kedamaian. Dan jalannya pun juga akan dituntun seturut dengan rancangannya. Poin-poin ini tadi boleh kita simak baik-baik. Dan untuk itu kita harus tahu bahwa apapun situasi saudara dan saya hadapi, ketahuilah bahwa dia adalah pemimpin kita. Kita semua diciptakan oleh dia dan kembali kepada dia. Saya boleh kasih tips saya yang sederhana sekali. Ketika saya diberkati, saya tidak boleh menolak. Bahkan kalau saya dipuji, saya tidak boleh menolak, saya terima. Namun ketika saya terima, saya kembalikan kepada dia. Karena dia yang layak dipuji dan disembah. Saya hanya alat yang dipercayakan untuk mengelola. Dan untuk itu, angkatlah Tuhan sebagai pimpinan dalam bisnis dan kehidupan Anda. Bahasa kerennya, appoint him as your CEO for your business and your life. Itu akan menjadi suatu tuntunan yang sangat luar biasa sekali. Amin, saudara. Ini harus kita pegang betul. Maka saya percaya 2022 buka hati, semangat, get excited untuk mengarungi suatu perjalanan yang jauh lebih baik lagi. Puji nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Saudara, boleh kita sama-sama mengucap syukur dalam hal ini. Dan kita lihat, yuk saya ajak sama-sama untuk berdoa, di mana kita mau menyiapkan kondisi apa yang ada. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebenaran firman-Mu dan ajaran-Mu dan perumpamaan yang Kau berikan pada kami semua. Bapa, ketika kami menyimak ini semua Tuhan, kami mengetahui satu hal, di mana temanya adalah utamakan Tuhan dan selalu bersyukur. Maka dari itu Tuhan, inilah komitmen kami. Apapun yang di hadapan kami mau mengutamakan Engkau. Dan selalu bersyukur. Suka, duka, tetap bersyukur. Karena Engkau yang memiliki kerajaan surga. Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Kami juga tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah terlambat. Kepedulian-Mu, kasih-Mu selalu nyata pada setiap kami. Hamba-Mu berdoa untuk semua pemirsa saat ini juga Tuhan. Engkau lawat satu persatu, Engkau berkati, Engkau urapi. Sehingga kami boleh semua melihat betapa besar dahsyatnya Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau sudah lepaskan kami dari segala macam dosa, belenggu kami Tuhan. Dan Engkau merdekakan kami sehingga kami boleh melangkah dengan keyakinan kami, dan kiranya kami juga boleh Tuhan tidak hanya diberkati, tapi menjadi berkat bagi semua umat yang ada. Terima kasih Tuhan, kami syukuri pertemuan kita pada hari ini. Kau adalah Allah yang baik, Allah yang perkasa. Terpujilah nama-Mu. In Jesus' name, we give you all the praise and we give you all the glory. Hallelujah. Amen.
Yesus memberkati. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Kemuliaan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Raja, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Raja. Terimalah damai sejahtera, sukacita, dan kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan indah dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Yesus jemput kedua kali di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan telah menerima berkat dari Tuhan Yesus, katakan amin.